Terakhir kali lu dapat duit pas lebaran kapan? Waduh, udah lama banget lu. Gua mah baru kemarin gua. Oh iya? Yang ngasih ponakan gua lagi. Oh iya? Lu kapan terakhir? Anjing. Tahun penentuan kehidupan cinta ke tahap yang baru. Wah, tahun ini berarti kira-kira nih lo harus mudah-mudahan dapat jodoh. Lu kategori kayak gimana? Cabul! 1, 2, 3, go! Langit biru adalah kantong yang dapat meraih bahagia. Mari jalan-jalan sambil bersiul. La 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 la. Hey, Doraemon. Bahaya ya? Bahaya. Udah ngerasain Doraemon ya? Aduh. Selamat datang di catatan Sibuluk kali ini. Ini dia the one and only Gofar Hilman Ayam tampil di catatan Sibuluk ya. Yoi. Edisi lebaran di sini, wah lo lihat nih. Weh. Baju kokonya. Kita lagi lebaranan nih coy. Ya ini dengan tradisi ala-ala Stephen Chow. Stephen Chow. Kalau ini dari desainer ternama, Siapa itu? namanya Saperius Black Wakanda. Dipanggilnya Black Panther. Black Panther. Wakanda Yoi. forever. Yoi, gue Kalau sengaja beli buat acara catatan Sibuluk. Sama, gue juga beli. Gue baru beli juga. Karena gue sih punya. Gue punya, cuman itu cuma satu-satunya. Oh iya. Dan itu dipakai sakral buat sholat id doang. Nah, jadi pas abis sholat id tadi, langsung gue pakai. Pakai ini. Oke, jadi Stephen Chow. Eh. Tapi yang pasti, minal aidin wal faizin. Oh iya, maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin juga buat seluruh cabuler dan cabulis yang kucintai. Ya, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan ngomong-ngomong gua, kesalahan bahas bicara-bicara gua yang mungkin terlalu kasar kayak ngentot dan segala macem itu mungkin mohon maaf ya. Iya, iya. Gitu. Tapi lu ingat kapan? Terakhir kali lu dapat duit pas lebaran kapan? Waduh, udah lama banget lu. Gua mah baru kemarin gua. Oh iya? Yang ngasih ponakan gua lagi. Oh iya? Lu kapan terakhir? Anjing. Ponakan lu ngasih gimana? Lu malak. Ponakan gua deh menjadi seseorang lah, ya kan? Oh. Jadi seseorang terus ya. Itu punya boneka Doraemon. Nah, yang punya boneka Doraemon. Dia punya boneka Doraemon. Namanya Kenny, ponakan gue namanya Kenny. Ya atlet ya? Ya, atlet Yeah. triathlon. Nah, si dia ini udah sukses lah. Yeah. Suaminya bekerja dengan shuttle, dia juga shuttle. Nah, gue pada saat kemarin kan lagi down-downnya tuh, Yeah. 2018. Jadi gue 2018 terakhir. Pas gue lagi main ke rumah, gini-gini dipanggil. Bangun, apaan? Nih, buat jajan. Anjing, ponakan gue. Berapa duit? Cepet ada? Sejuta. Lumayan. Kan udah dewasa. Oh iya, kalau yang bocah-bocah ya kecil-kecil. Lu kapan Iya. terakhir dikasih? SMA gua. Wanjirin. SMA udah lama banget tuh, terakhir dikasih sama om-om gue. SMA tuh. Selebihnya udah gue yang ngasih bocah tuh. Lu sekarang kalau tiap mau lebaran nih sekarang lu ada berapa keluarga yang mesti lu amplopin? Kalau gue ring satu doang. Oh, ring satu Ring doang. satu Ya? doang. Nyokap, adik gue yang paling kecil, ponakan-ponakan gue, anaknya kakak gue. Udah. Sisanya enggak ada. Kalau misalnya nyokap mau ngasih ke siapa-siapa terserah. Tapi lu pulang Gitu. kampung kapan? Kampung gue Cibinong deket Tanggewer. Nyawer jadi sono, ngamplopin juga enggak di sono? Enggak, gue biasanya sebelum lebaran nih ngasih ke amprokin dulu ke nyokap. Nih segini. Buat beli opor segala macam. Kalau mau ngasih saudara ya terserah mama gitu. Intinya gue ngamprokin dari awal. Lu enggak open house di rumah mungkin Kalau tetangga setempat kalau gitu? nyokap iya. Cuman kalau di Setiabudi gini loh, di Setiabudi itu tuh enaknya adalah macem-macem tuh depan orang India beragama Hindu. Sebelah Katolik, ada Protestan, Ya. ada yang Islam banget gitu kan. Tapi tiap lebaran saling ngasih-ngasih. Wah, Waktu di Setiabudi. the best tuh. Iya, Setiabudi Timur tuh. Itu serunya tuh. Nah, ini tips buat teman-teman di sini. Nah, Kalau misalnya lu masih ada kultur-kultur yang open house betul. di daerah rumah lu, cari orang-orang yang Padang atau Palembang yang kaya. Makanannya enak-enak. Kalau open house. Beneran. Padang kaya. Wah, Pasti udah gak ada yang ngalahin. ketupat sayurnya tuh gila. Beduh. Sama rendangnya kalau pas lebaran. Dan utamain perut lu di rumah-rumah orang kaya yang dari suku itu. Palembang, pempeknya kacau. Betul. Nah, Padang segala macam, pasti makanannya enak-enak. Sumatera, pokoknya Sumatera Iya, enak tuh. iya, iya.
Atau emang cari rumah orang kaya banget aja, udah pasti makan enak-enak. Nah, cuman yang menarik nih, sekarang kan, aduh, boleh dibilang tahun lalu kita kagak ada open house sama sekali ya dikarenakan pandemi ya. Iya. Jadi akhirnya nggak ada tuh istilah bocah-bocah. Assalamualaikum, gitu. Assalamualaikum, maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin Udah ya, bocah iya. dari mana nih? Nggak tahu anak siapa. Iya, anak gitu, siapa. Kumpul. Ini sama seperti teman-teman gue yang pernah melakukan resepsi pernikahan. Mungkin lu juga kali. Ketika lu resepsi, mungkin 80% yang datang nggak kenal lu. Atau lu nggak kenal dia. Betul. Iya kan? Ada gue nih saudara yang mana ya? Iya. Tiba-tiba ini loh, ini kalau resepsi kita datang resepsi pernikahan ya. Ketemu saudara, gue kasusnya sama Ian Kasela bisa saudaraan sih. Hah, sama yang Kasela? Jadi yang nikah saudara gue. Gue datang ke sono, ketemu Wendy gue. Wendy kan sepupu jatuhnya. Wendy siapa? Wendy Purtanto. Oh, ini Wensraub. Wensraub. Iya. Ngobrol gue sama Wendy. Tiba-tiba Ian Kasela nyanyi. Dah, kok nyanyi dia, Ben? Nah, dia kan masih saudara sama yang cowoknya. Berarti saudara juga dong sama kita, yoi. Yang ceweknya saudara gue sama Wendy. Oh gitu. Tapi lo kalau ini nih, Apa? takbiran, waktu kecil lo ngapain, Mar? Biasanya. Ya standar, kolekan pick up. Hah? Kolekan nyawa Nyawa pick pick up. up, Iya. Mukul beduk. Mukul beduk. Kolekan Stepak tuh. gitu Iya, kolekan terus apa namanya? Standar lah, petasan. Nah, Zaman dulu petasan tuh ya dibagi beberapa level kecupuan. satu, lu karapan sapi ngarepin ya? Nah, pertama itu kembang api yang paling cupu. Oke. Kembang api. Kembang api. Yang kedua air mancur. Aja juga air mancur. Yang ketiga petasan cabai rawit. Ya, Yang merah. keempat karapan sapi. Karapan sapi. Level tertinggi adalah petasan teko. Jadi kalau lu udah masa petasan teko, lu dianggap abang-abangan di gang lu. Jadi ada level kecupuan tuh di petasan. Iya. Gua pernah lu. Ada lagi yang paling cupu. Apaan lagi? Petasan ular. Yang dinyala gini, cuma gini dong nih. Itu paling serendah-rendahnya kasta tongkrongan. Dulu ada petasan banting juga ya? Ada, pada Petasan sama banting. petasan kentut. Yang mana? Iya, yang keluar asap. Sekarang masih dipakai tuh buat fotografi-fotografi biasanya. Iya. Tapi emang bener tuh, level petasannya karapan sapi itu udah nggak rilis lagi ya? Nggak rilis. Jadi dulu, itu- dulu di Parung belinya, biar Betul. murah. Dan yang paling sebel dari karapan sapi adalah sumbunya pendek. Nah, itu makanya. Abang-abangan doang yang berani. Iya, masak. abang-abangan doang yang berani. Biasanya kita pakai paralon, ujungnya kasih obat nyamuk. Iya benar, biar jauh. Biar jauh. Iya. Karena dulu tapi ya boleh dibilang saat ini ya tradisi main petasan masih sering gue lihat. Iya. Masih sering, cuman petasannya sudah nggak sevariasi zaman dulu. Iya. Jangwe pun sekarang udah nggak kayak dulu. Nah, jangwe tuh di tongkrongan kalau bisa megang gini nih nggak Nggak ditanam. dipantek di tanah. Heeh. Oh, lu abang-abangan juga tuh. Gue selalu megang gue. Iya. Selalu megang gue jangwe. Oh, itu wajib tuh. Nah. Meningkat lihat tingkat kecupuan. Yang paling gembel adalah ketika lu mainin jangwe, batangnya lu cabut. Iya, berantakan. Wah, ayo jadi kita lingkar di tengah mainnya kan. Oke, pasang pok. Wah, paling tuh. Mainan pangrok. Biasanya kalau teko tuh taruh bawah kaleng. Nah, Biar petang ke atas tuh. Weh, paling cuma gitu doang ya. Dan gue baru sadar setelah gede, petasan itu tuh kalau misalnya gue denger petasan tuh berisik banget. nyebelin sih. Iya, jadi nyebelin. Jadi gue Asli. berasa kayak anjing dulu gue kecil nyebelin juga dong ya. Dan gue kadang-kadang suka latah kan. Jadi kalau bunyi petasan, bener kontol gue suka gitu gue. Oh gitu? Itu paling sebel gue lagi naik motor, terus anak kecil lempar cabai rawit, peladan kentot gue katanya. Padahal dulu gue gitu. Iya. Makanya kalau sekarang kalau dengerin ganggu banget cuy. Jadi kalau petasan parung belinya biasa. Yoi. Jadi kalau biasa itu kalau di parung gue tekonya gue jemur dulu biar nyaring. Wah, anjir. Iya, siang-siang jemur dulu tuh. Padahal ngaruh apa kagak ya? Iya nggak ngerti, mitosnya kan gitu ya. Jemur Mitosnya gitu anjing, petasan dijemur. Biar katanya biar kering. Iya. Nah, cuman ini nih, gua ngomong-ngomong soal berisik ya. Gue juga ada satu nih Par yang menurut gue senang banget ya kan. Gue suka banget bentuknya. Gue senang banget, tapi gue Apaan? sebel bunyinya. Apaan? Ereking. Weh. Asli itu kalau lagi gue ngeliat anjing enak banget nih motor. Tapi Iya. kalau gue lagi bawa motor Kimco kesayangan gue, terus dia lewat, wet Weh. anjing. Nyebelin coy ereking bunyinya. Tapi gue senang sama bentuknya. Iya. It's the best bentuknya. Iya, itu King itu adalah menurut gue salah satu kendaraan culture di Indonesia ya. Betul. Ya, soalnya apa? Menemani budaya di negara kita selain Astrea. Betul. Iya.
Dan gue juga salah satu pengendara Air King ketika masih zaman drag race balap dulu, friend. Oh, lu pernah lo pakai Air King? Pakai Air King. Oh iya, ngapot udang? 300 cc-nya. Waduh, yang bener loh. Kurak-kurek. Lu stroke up? Yoi, cuman buat drag doang. Iya sih, jepit. Jepit, sejepit-jepitnya. Superman kita. Jokinya gua lagi dulu. Gue bingung kalau misalnya gini nih, setengah jepit kalau puter balik, susah banget ya. Kagak bisa. Emang lu mesti begini. Pakai stang burger cuy. Stang burger. Yang setir mobil. Lu suku mana sih, Par? Kita kenal udah lama kagak tahu lu orang mana. Sebenarnya Sunda sih, kalau perantauan Sunda sih. Cuman kan dari nenek kecil kan di Setiabudi. Ya Budi sini, Setiabudi SMA Timur. 3. Iya, dulu tuh rumah pertama di Setiabudi Timur tuh rumah gua. Anjir. Orang masih Ces Plaza kan? Iya bener, Ces Plaza masuk lagi dekat SMA 3. Itu rumahnya masih Betawi loh. Bawahnya masih bunker. Tahu masih ada di situ enggak? Udah jual 2007. Nenek meninggal kan. Biasa. Apa namanya? Anak-anaknya pada ribut. Udah jokul gitu kan. Iya, warisan. Iya. Udah pada pindah. Tapi secara suku mah Sunda aslinya. Nenek Sunda, bokap Bogor. Nyokap? Nyokap dari nenek pasti. Oh Sunda juga Iya, berarti Sunda ya? juga. Sunda di? Serang, Banten. Oh, oke. Berarti Sundanya laut punya dia. Iya, laut punya. Laut punya. Nah itu tapi kultur Sunda masih ada. Tapi emang bangunan Betawi semua. Kalau kakek, kalau nggak salah Betawi deh. Jadi lo lebih kuat di Betawinya mau boleh dibilang? Karena dari kecil, nenek dari kecil di situ. Di rumah yang sama, udah 3 generasi tuh di rumah yang sama. Jadinya udah kebawaan sama ini aja apa namanya kultur sekitar Setiabudi dah. Zaman-zamannya Pak Kau Setiabudi kan salah satu yang megang tuh. Wah bener. Iya kan? Putau kru, buat para Putau Lisius mungkin. Karena Setiabudi tuh megang, gue pernah lu. Tangkap. Bukan, gue nggak pernah Pak Kau kan dulu gue nyutikin abang-abangan. Anjir. Iya. Abang-abangan tuh di Batu Raja. Wah, gue seberangnya kan. Seberangnya Batu Raja. Sisler. Iya, Sisler. Iya. Cing. Yang jual namanya Babe dulu gue ingat banget. Waktu gue kelas 5 SD udah mulai beli, tolong beli nih gula-gulaan. Anjing gula-gulaan. Oke. Naik pakai BMX nih, set, abang-abangan. Jadi gue SD tuh temennya sama abang-abangan gitu kan. Waduk ini apa namanya waduk mana? Landmark, karena waduk tuh. Iya. Lagi habis hujan, kijing pada ngumpul. Kita main kijing-kijing dulu nih. Lo ada yang tau kijing nggak cuy? Takut nggak ada. Lu googling lah kijing. Googling kijing. Set, udah gua asyik main kijing habis hujan kan nih. Pas nyampe rumah gue, abang-abang udah mau liwat cuy. Wah ngentot lo Pak. Anjing. Dia nungguin barangnya. Kalau orang kan gue kira gula-gulanan. Masih bocah gue nggak ngerti. Iya enggak? Akhirnya habis suntik, wah disuntik nih. Oh ini apa namanya? Udah nih enak gitu. Gue liatin aja segala macam. Bet. Wah langsung begini cuy. Putih semua matanya. Udah pada ngomong apa terserah dah tuh. Kok enak ya? Ada tuh ketertarikan gue mau nyoba. Anjir, terus tapi sesudah itu efeknya gue lihat bahwa mereka kriminal jadinya. Jokul-jokulin apa gitu kan. Behel, digergaji, dikiloin, tabung gas. Iya pada sampai keramik rumah kosong dibongkar-bongkar. Keramik rumah kosong. Gue bingung nih. Gede gue mikir, ketika lo membongkar keramik kosong dengan skill yang tidak sempurna gitu kan. Pasti berantakan. Pasti pecah-pecah kan. Laku dijual. Itu yang buat dibikin pecah-pecah buat mozaik itu. Iya. Nah, iya bener. Laku dijual. Lu kalau misalnya ntar balik ke rumah keluarga gede. Balik pas lebaran. Hari pertama kan nyokap gue di Gandul deket. Jadi gue pasti biasanya gue sholat id deket rumah dulu. Baru gue setelah sholat id gue ke rumah nyokap kayak gitu. Jadi memang gue kayak tadi nih, gue pagi bangun sholat id dulu ke rumah nyokap, terus udah nih sore langsung syuting sama Gopar. Dan di setiap keluarga, kalau lagi ngomongin soal lebaran, di setiap keluarga tuh pasti ada satu tante yang annoying. Satu gua ada. Iya, ya kan? Iya. Annoyingnya adalah yang pertama, membanding-bandingkan elu dengan orang lain. Betul. Iya. Yang mencoba mengintervensi segala lini kehidupan lu. Gitu. Kapan nikah? Iya. Kapan punya anak lagi? Kok cewek semua, nggak mau nambah cowok. Jadi kita bisa milih peju kita cowok ya. Abis ini kita peju cowok ya, gitu kan. Itu yang belum, buat gue yang belum nikah. Jadinya
Kalau saudara-saudara gue tuh udah pada sebel sama gue. Atau udah nggak nanyain lagi, Ti. Lu Tipikal. tante dari nyokap tuh ada yang segitu satu. Ada dari bokap ada. Karena ketika gue ditanya, kenapa belum nikah? Jawaban gue cuma satu. Kenapa? Masih pengen free sex. Oke. Masih pengen berisik. Kan diam tuh dia tuh. Heeh. Iya. Atau misalnya gue ke rumah temen gue. Dia tuh ada tante yang sangat ngeselin. Adalah temen gue nggak sebutin namanya. Gue nggak ngomong gitu, nggak ngomong masih pengen free sex. Gue bilangnya gini, Gofar kok udah umur segini nggak nikah-nikah? Di Jakarta, di Indonesia susah, ntar deh kalau di Belanda. Dia diam tuh, oh Gofar nggak suka cewek. Biar dia dokem aja. Bener. Tapi lu risih nggak sih kalau gitu, Bang? Kagak. Enggak. Karena ketika lu risih sama pertanyaan itu, lu tuh insecure sama diri lu sebenarnya. Nah, benar. Ketika lu nggak insecure, pertanyaan itu nggak bakal ngeganggu. Yang namanya juga, ya kita mainin aja, komediin lah. Benar. Iya, jangan jadiin apaan sih nih, sebel banget, apa gitu. Gue tuh merasa itu bukan sesuatu yang mengganggu sih. Ya. Karena balik lagi ya, sesuatu itu akan dibilang mengganggu ketika kita menganggapnya mengganggu. Betul. Kalau gue sih malah seneng-seneng aja ya. Nah, tapi ini menariknya ya, dari Setiabudi, situ lurus dikit, ini para cabul dan cabulis ya kan, ada Bundaran HI, lurus dikit ada Sarinah, my friend. Yeay. Di mana di Sarinah itu di lantai 8 ada kumpulan radio, masuk pertama Trax FM sebelah kanan, Cosmopolitan sebelah kiri, iRadio, dan pojok ada Hard Rock FM. Yeah. Dan ternyata di 20 April kemarin, 9 tahun lu siaran di Hard Rock, akhirnya pamitan. Yoi, resign. Nah, ini urusan apa nih? Masalah KPI yang lu itu? Bukan KPI. Gue pikir gara-gara itu. Bukan, cuman Kan rame tuh lu posting. rame cuy, sampai akun KPI dikomenin sama orang segala macam ya. Cuma ya bukan karena KPI sih. Ya sama KPI gue sih mempertanyakan ya, bukannya sebel, cuma mempertanyakan, oh kok yang ini kok kena ya, tapi ya mungkin kebijakannya dia kali ya gitu kan. Tapi gara-gara gue, pada akhirnya memberikan keuntungan kepada KPI. Karena dia akhirnya kerja. Oke. Sekarang pas lu Untung ada Gopar Mas Surya nih, jadi kita kerja. Kalau nggak kan main soliter mulu. Aman main komputer, klik kanan refresh. Nah, tapi itu gara-gara lu mengundurkan diri karena apa? Karena masalah Bosen cuy. Oke, 9 tahun ya. Iya. Lu tuh udah sama Adit langsung. Iya. Kalau gue dulu nggak bosen loh di MRA, dipecat. Kalau MRA mau manggil lagi, ya boleh. Mau. Emang lu dipecat dulu? Nggak suruh milih, bukan suruh dipecat. Ada yang gede bayarannya di TV. Lu milih itu kan? Iya, TV. Iya. Akhirnya ya itu kan nggak apa-apa. Sebenarnya gue pengen dua-duanya. Tapi, Waktunya nggak memungkinkan. Slotnya gue cuma ada di malam. oh lu klub ya? Iya. Sedangkan gue kan radio show malam juga. Nah, gue pengen bisa nggak gue yang kalau yang ada sore gitu kan jadi kagak. Radio dulu tapi gede bayar. Lumayan lah. Lumayan cuy. Stripping? 3 episode 1 gaji bulan. Oh, lumayan. 3 episode 1 bulan gaji Lumayan. penyiar gitu. Lumayan. Indah kan? Iya, udah lah ya. Gue nggak mau ya. Tapi lu mau siaran radio lain lagi, Pak? Apa bosen di Hard Rock-nya doang atau bosen jadi penyiar radio? Bosan jadi penyiar radio dulu. Oke, Iya. sementara ya. Sementara. Gua akan balik ke radio sih, tapi entaran lah. Tungguin aja. Tapi ya nunggu ini sih gue istirahat dulu setahun gitu. Nah, Scoot FM-nya? Masih ada. Gua nggak bisa lepas tuh. Karena gue emang suka siaran. Tapi gue bosan berada diri gue di radio. Karena apa? Gue melihat gue pengen menimbulkan gairah lagi loh. Dulu tuh gue datang kayak ngomong apa kita nih? Hilang ya akhirnya. Hilang. Iya benar tuh. Benar. Akhirnya kerja doang. Ya. Dan menurut gue tuh Passionnya Iya. hype-nya udah nggak dapet ya? Karena yang pertama, gue di Hard Rock nggak nyari uang. Dari zaman-zamannya BU. Ya. Sampai BU lagi. Dulu BU butuh uang. Sekarang kan butuh untung ya. Nah, ini gue nyari duit di Hard Rock. Nyari kesenangan. Nah, ketika kesenangan itu hilang, ya mau ngapain lagi gue? Betul. Iya. Betul. Nah, jadinya break dulu deh. Langkah yang bijak adalah break. Karena menurut gue ketika sesuatu memang dipaksakan, pada akhirnya jatuhnya bakal terpaksa. Betul. Apalagi audio ya, yang intimate gitu kan. Lu ngomong karena terpaksa, itu berasa banget di pendengar.
Beda kalau di TV atau yang di YouTube kayak Iya, gini. Ketika misalnya sebelum syuting nih, gue atau Buluk lagi ada masalah, kita bisa menutupinya dengan gestur. Betul. Nah kalau audio doang, kagak ada visual kan bisa. Nggak bisa. Berasa deh kalau misalnya lu lagi bete atau apa gitu. Jadinya gue ya udah break dulu. Gue pengen menimbulkan gairah gue Gofar yang dulu lagi di radio. Nah, berapa lama lu mau break kira-kira belum tahu? Nggak tahu sih, nggak ada rencana lu. Karena kan yang namanya kangen sama apa namanya gairah kan nggak bisa dipastiin nih. Betul. Iya. Itu bahaya juga tuh buat orang-orang yang lagi pacaran, kita break dulu ya. Itu momen bahaya, men. Iya. Bahayanya bisa jadi ada tambahan orang. Yang lain. Iya, dia pengen ngewe sana sini, yang pertama mungkin. Itu. Atau memang dia bosan sama lu. Tapi nggak mau ninggalin. Tapi nggak mau ninggalin. Ibarat kata tuh, lu nggak mau kehilangan seseorang yang ada setiap saat ke diri lu gitu. Nah, tuh. Jadi makanya kalau ada pasangan lo minta break, bullshit, friend. Bullshit. Mendingan putus Mendingan aja. putus aja. Atau jangan break deh. Kalau ada masalah, ya udah salahnya di mana nih, fokus di masalah itu. Betul, benar. Yang udah yang bikin masalah gede adalah ketika satu masalah ada, kamu rembet tuh. Betul. Dulu kamu gitu. Iya. Jadi Cabuler dan Cabulis nanti gua akan sama Gofar akan bikin sebuah konten tentang permasalahan cinta. Betul. Kita jadi dokter-dokternya aja ya. Betul. Cinta dan penetrasi namanya. Laku loh kita kalau bikin konten YouTube. Iya. Apa enggak, jadi mereka curhat, kita kayak dokternya gitu. Iya, cerpen. Oh, Cerita cerpen ya? cinta dan penetrasi. Cerpen. Oke. Cerita cinta dan penetrasi. Ada Buluk El Tobing di sini. Dan Goike. Gofar Boyke. Goike dan Buluk El Tobing. Naik El Tobing. Anjing pos kota banget tuh. Naik El Tobing bangsat. Sebelahnya ini apa namanya? Nah ini dia. Nah, ini dia. Anjing. Dulu bikinlah kita edisi Cinta dong. curhat Cabuler yang punya masalah cinta Ya. ya. Dari orang-orang yang body count-nya udah banyak kan bisa memberikan petuah buat lo. Gitu, ya kan? Ya, berdasarkan pengalaman. Duh, aus gue sih. Iya dong. Aus. Alah, Gue akhirnya kecabul juga nih. setelah Iya. mau setahun Cabul berdiri, friend. Juni besok Cabul ulang tahun ya kan? Wih, Ulang tahun di tanggal. Nggak berasa lu, Ki? Nggak berasa, makanya Juni besok ulang tahun pertama. Dari bulan awal, bulan kedua kita udah melis Gofar. Gofar masuk nih Gofar. Akhirnya 2 bulan sebelum ulang tahun dia juga deh. Waduh. edisi lebaran lagi. Edisi lebaran pas Gila. makanya kita. Setelah bulan puasa kita melewati, lu bocor berapa lu? Gua jujur 2 gua bocor. Bocor 2 lu? 2. Gue nggak pernah bocor gue. Ngambil shift malam soalnya. Oh iya bener. Si malam Biar nih. nggak capek, biar nggak panas. Jadinya udah. Nah ini nih, pertama kali gua ketemu Gofar waktu itu di sebuah video klip. Ini dia. Disinilah gua kenalan sama Gofar, waktu itu dikenalin sama Patra, produser gua di Trax FM. Yang akhirnya Gofar diajak menjadi video klipnya Superglad ya. Ya. Ini sempat dibahas juga di Ngobam. di Ngobam kemarin. Iya. 2008. Ini kocak nih. Jadi gue pernah cerita di Ngobam bahwa ada satu atau 2 tahun gue tuh jengah sama kehidupan yang ada. Gitu kan, perpang-pangan inilah. Ya. Semuanya atribut musik gue tinggalin. Ya. Gue pakai yang warna-warni. Lu Oke. juga sempet kayak gitu kan? Sempat. Gue jadi clubber. Clubber gue. Iya, anak clubbing Anak tuh. club, anak club gue. Iya, nah abis itu tuh gue merasa bahwa kok lu dulu yang harus ini anti itu, kok nggak anti juga Ya, gitu kan? Jadi segala macam kayak bullshit aja gitu Bener. kan? Lu kayak anti. Banyakan peraturannya. Betul, ngomong-ngomong yang anti kemapanan gitu segala macam, tapi emang dasarnya dari kecil udah kaya gitu kan. Iya, jadi lu nggak bakal tahu survive hidup Ya, gitu kan. betul. Nah, gue jengah tuh akan hal itu tuh. Akhirnya gue pakai baju-baju berwarna. Ya. Baju band-band pun gue pilih berwarna. Oke. Iya. Nah, si Patra bilang, "Far, lu mau dandan kayak Indra Bekti." Itu dia. Yaudah, jadi. Jadilah kayak gini. Itu dibayar nggak sih Pak Patra waktu itu? Kagak. Nggak, karena memang Patra juga kita cuma bayar 2,5 juta kalau nggak salah untuk produksi doang. Iya, waktu itu. emang udah buat Emang seneng-seneng doang. seneng semua ya. Tapi thank you banget dulu udah. Oh bantu iya, lagu ini, Pak Patra. iya. Iya, nggak? Nah itu Akhirnya. 2009 gue balik lagi tuh normal. Punk rock lagi. Bajunya punk rock lagi. Heeh. Tapi bedanya semuanya udah nggak muat. Berubah. Mau nggak mau beli baju baru. Lu naik berat badan tuh gara-gara apa, Far?
Wah, gue dari SD, Basic lu memang gemuk atau tadinya kurus jadi gemuk? dari basicnya gue gendut waktu Oh, oke. bocah. Heeh. Terus SMA gue berat gue 45. Wancerit. Terus Lulus SMA masih 45 tuh, sekarang gue 87. Lu gemuknya tuh gara-gara apa? Nggak ngerti juga tiba-tiba pas buncit kuliah ya. di sini nggak terlalu gemuk. Nggak kan gue nggak kuliah tuh, kerja langsung. Iya. Ini nggak terlalu gendut emang, Iya. cuma udah buncit. Heeh. Heeh. Bir. Bir memang. Isinya. Iya, jadinya sekarang gue kebi gini nih. Tapi lu nggak fitness nggak gini segala macam. Kagak, gue cuma jalan. Oh, oke. Gue jalan 3.000 langkah atau nyari Tiap hari. enggak, seminggu 2 kali lah. Tapi lu rutin jalan itu ya? Seminggu 2 kali doang. Oke, Sama. juga tuh menarik tuh buat tips nih buat yang ingin Ya 3.000 langkah lah gue itu kayak udah lah, yang penting biar sehat aja, kagak mau nyari six pack-nya gue. Heeh. Tuh. Lumayan tips. Kalau gue pengen gemuk nggak bisa, Par. Asli. Lu kayak gini. Makan gue begini aja gue dari dulu. Segemuk-gemuknya 65. Iya. Zaman siaran duit masih banyak tuh. Iya. Ya kan? Nah, itu paling senengnya gue tuh. Oh. Duit dapat banyak ya kan. Wah, segala macam hidup tentram, zona nyaman lah gue ya kan. 65. Segitu 65. Sekarang 61. Gele aja lu. Dulu juga nggak gele. Dulu. Oh iya. Gini-gini juga. Gini-gini aja nyimeng. Pakai teh manis yang kental. Iya. Biar matanya sepet katanya. Agak ngaruh. Masukin batangnya di teh manis katanya kayak bener aja dulu. Elah. Emang gak bakat gua, tapi Tapi banyak yang pengen badan kayak lu. Soalnya metabolisme itu metabolisme itu apa namanya? Konstan. nah, Kalau gue kan udah mulai melemah nih. Heeh. Jadinya lari ke perut, ke pipi. oh, Gitu. gua sampai minum obat Cina dulu, Kian Pipil. Oh tahu, iya. Itu yang bikin perut pipi kembung. Pipi doang begitu. Iya, asli. Badan kurus. Iya, Wah, ada- pipinya kembung. Heeh. Heeh. Gemuk dari mana gua? Iya, iya tuh obatnya ada tuh. Ada gua, akhirnya gua kagak minum lagi tuh Kian Pipil. Makan sih ya normal, gua makan sehari sering, Pren. Bahkan gua pagi pun sampai saat ini gua tidur kan terbalik. Kalau ya puasa ya sahur, tapi kalau lagi nggak puasa pasti gua jam 7 tuh sarapan. Ya kan? Oh iya? Gue pasti belum tidur, gue pasti Lu keluar. sarapan tipikal yang mesti makan berat? Yoi, lontong sayur, Oh, nasi iya, uduk, iya, iya. ya kan, kayak gitu. Pasti gue makan setiap pagi. Nah kalau siang gue bangun, jam 2-an gue bangun, jam 3 gue udah makan lagi. Jadi makan gue banyak, tapi nggak gemuk-gemuk. Larinya kemana tuh? Tahu ke mana ya, pikiran kali ya. Oke, kita lanjut obrolan kita di Ngobam nih. Iya. Zaman otomotif. Ya Eh. kan waktu kemarin di Ngobam kita akan ngomong di sini. Jadi mungkin Iya. para cabulor dan cabulis belum tahu kalau dulu saya juga anak mobil. Dulu dia adalah kaya raya sekali. Amin. Iya. E30 BMW E30 baru keluar, dia udah punya langsung di modif Racing Dynamic. Racing Dynamic. Full. Full. Dan modifnya cuma di Permaisuri. Nah, karena kagak ada dulu mobil cuma situ doang. Iya. Cuman Permaisuri mah Aneka Ban. Iya. Jakarta Ban, sudah Jakarta Dan Ban. lu di Permaisuri. Permaisuri waktu itu. Iya. Jadi gua boleh dibilang emang demen mobil dari zaman SMA, gua senang mobil dari mulai drag race-nya sampai mainin fashion-nya. Jadi gue punya mobil untuk drag, Kijang dulu. Gue punya mobil untuk pacaran yang sedannya. Kalau lu awal-awal sampai suka mobil apa? Kalau gue pertama kali suka mobil itu sebenarnya gara-gara diracunin sama teman gue, namanya Arthur. Arthur teman SMA gue tadi mobil ngasal cuy, bahkan mobil gue ya udah standar aja dibeliin bokap itu ya itu yang gue pakai. Iya, iya. Nah sama si Arthur ini, dia tuh punya Starlet dulu zaman pertama kali keluar, Starlet dan full GT. Oh, full GT. Full GT Starletnya. 2 pintu, 4 pintu. Dua pintu. Dua pintu? Dua pintu full GT, build up. Ya kan? Terus full GT, lampu GT segala macam. Lampu bulat GT deh. 1060 RN tuh plat nomornya kalau masih ada lo lihat. Ah. Gue ingat banget. Itu full GT semuanya keren, jok juga jok GT yang udah Starlet. Nah, dari situ nih belajarlah gua tuh. Wah, lo kalau danain mobil mesti begini, mesti begini. Nah, dari situ gua tahu dari kalau lu dari siapa, Par? Kalau gue sih kalau suka mobil sih emang dari lama ya. Cuma sekedar ngumpulin kayak poster-poster doang. Jadi waktu zamannya SMP SMA tuh poster di kamar gue tuh cuma 3. Pemain basket, band-bandan, Mobil. sama mobil. Ah. Mobil yang dipajang adalah salah satunya adalah poster E39. Waktu gue lulus SMA tuh Ya. gue majang poster E39 di kamar gue. Ya. Karena kendaraan impian. Ya. Nah karena dulu emang finansial gue bakri alias nggak punya duit. Bakri. Si bakri banget tuh. Wah, gue melihat bahwa anjing nggak mampu nih mah. Gue punya mobil tuh aja gue nggak berani mimpi. Akhirnya gue mimpi untuk punya posternya dulu. Nah, gue kejar tuh posternya. Anjir. Iya. Sampai akhirnya lu punya. Sampai akhirnya gue punya. Nah, 2017 gue beli mobil. Pertama kali tuh? Iya. Enggak. 2013 pertama kali beli mobil. Apa?
Saat itu tuh mobil biasa, Brio yang baru keluar. Tapi belum lo dandanin. Cuma pelek doang ganti. Oke. Iya. JDM-JDM-an? JDM-JDM-an. Brio masih CBU lah pertama kali keluar gitu kan. Tapi nggak nyampe setahun tuh mobil. Gue ganti ke Ford Focus MK1. Yang bisa mundur. Otomatis? Otomatis? Oh enggak, Oh, bukan ya? bukan. Ini MK1 yang pertama. Oke. Iya, yang belakangnya tuh bongkok gitu kayak hatchback. Mesinnya gue upgrade stage 2. Oke. Ngebut tuh. Enak banget tuh. Segala macam gue ganti. Pada akhirnya lagi ada ngejar-ngejar syutingan di Bekasi jam 7 on cam, jam setengah 7 gue baru bangun. Anjir. Dari rumah gue di Subut tuh di Fatmawati. Fatmawati. Iya. Ngebut tuh, toljor kan. Tang, tiba-tiba bung. Muter 360 derajat, 3 kali. Neng, hajar, posisi begini nih. Ini jalan, posisi gue tengah-tengah ngalingin jalan. Anjir. Nah kan toljor ada yang landai gini langsung gini kan ya? Oh pas begini berantakan cuy. Ada mobil begini. Lu di dalam lagi Iya, ini kaca gue mobil semua udah kayak anjing mati. berdarah-darah tapi lu. Enggak, cuma pegel doang. Cuman lu panik kan mau nggak mau ngeliat mobil yang Panik sebenarnya. lah cuy. Polisi akhirnya udah padat tuh udah karena kendaraan berantakan. Untungnya kecelakaan tuh enggak. Pas saking padatnya kan udah akhirnya ya udah nih padat nih udah berhenti. Gue baru ditolongin polisi keluar. Pas polisi keluar, polisi bilang gini, Mas itu nggak pakai Avanza, sampean mati kalau pakai Avanza. Ntar Pak ngomongnya di sono dulu boleh Pak. Nyinggirin kita dulu boleh nih Pak. Masih ada ini ya. Iya, masih ada untung-untungnya. Untung-untungnya. Iya. Tapi berarti mulai sekarang boleh semua mobil yang didanain Gofar tuh gue suka banget, Pren. Sumpah. Kan orang danain mobil ada taste-nya ya. Yeah. Ada taste-nya. Jujur gue tidak terlalu suka mobil dengan Fast and Furious dan lampu di bawah nyala, gue gak suka. Iya. Nah taste-nya Gofar ini satu taste dengan gue. Gue ngeliatin dia bikin si apa Mitsubishi lu yang Delica. anjing keren gini ya kan. Dibikin keker lah. Bahkan Grand Max brand mobil kru buat ngeband jadi bagus. Grand Max dipakai Superglad tuh kalau manggung buat ngeband isinya kulit jeruk, kulit pisang. Mobil catering. Anjing Grand Max Gopar keren. Lu taste itu lu nemu awal-awal gara-gara lu lihat majalah atau emang lu Majalah sih, internet, terus hal-hal yang kerekam di otak gue ketika gue masih sekolah dulu dan belum mampu. Ya kan kita kan pasti ya, ketika emang belum mampu waktu kecil untuk beli itu kerekam banget tuh di otak tuh. Dan sekarang pelek-pelek yang gue beli adalah pelek-pelek yang saat itu tuh lagi tren. Betul, karena gue pas main ke kantornya Ngobam, ke kantornya Gofar, wah anjir, gue pikir dia jualan pelek cuy. Udah kayak permaisuri ban ini. Ternyata pelek koleksinya dia. Dan itu pelek 90-an. Iya, 90-an, kebanyakan 90-an. Nah, ini menariknya gini nih. Semua mobil yang lu bikin itu kan keren. Ada yang lu bikin modal berapa tuh tiba-tiba ditaruh orang berapa lu jual nggak? Oh banyak cuy. Tapi penyakitnya adalah gini cuy, ketika memang kita udah ngebangun, baru kelar dari bengkel, ditawar. Kita pasti nggak mau. Giliran kita BU, susah tuh. Betul. Susah. VW Golf MK1 gue, tahun 78. Baru keluar dari bengkel, ditawar sama bapak-bapak. Ini bukan si Rahayu nih? Bukan. Bukan. Ditukar sama Avanza baru. Oke. Iya, gue beli 40 juta tuh dulu mobil. Tukar sama Avanza baru, detik itu juga. Katanya, BPKB ntar kita tukar barang, penting tukar mobil dulu gimana. Wah, jangan Pak, baru keluar bengkel. Iya. Sekarang, dia mau jual, susah banget. Tapi itu Rahayu, VW Golf MK1 gue adalah satu-satunya mobil yang belum pernah gue jual. Sampai sekarang Dan ya? nggak pernah kepikiran untuk jual. Kenapa lu namain Rahayu? Karena gue tuh punya teknik khusus, bukan teknik ya. Nih. Syarat khusus lah. Ini Rahayu keluar di sing, ini Rahayu keluar tuh. Gue tuh penamaan itu untuk mobil di bawah tahun 2000-an. Oke. Lebih tepatnya mungkin di bawah tahun 90-an mungkin ya. Sampai sekarang Rahayu masih ada berarti? Masih ada. Salah satu yang nggak lu jual nih? Iya, itu dan nama-nama perempuan Indonesia. Ya. Iya, Rahayu. Ada motor gue Suzuki S100 namanya Ningsih. Nih anjing, ada namanya Ningsih. Nama kakak ipar gue tuh. Sutia Ningsih. Halo Ning. Iya. Gue semua penamaan di benda-benda gue atau anjing gue yang namanya Broto. Keren juga ya. Iya. Nama Orang lokal. Indonesia banget gitu. Bahkan si DHX nih yang kuning ini Sari ya. Apaan?
Oh enggak, ini motor Malaysia yang si Honda Dax ada Sari. Oh, yang dipajang di ruangan gua. Iya betul. Yang kecil. Iya, itu oke, Sari oke. tuh. Sari. Golf gua tuh juga berjasa tuh. Sampai akhirnya nggak lu jual? Iya. Jasa apa yang paling dia ini, Pak? Jasanya adalah mempersulit hidup gua. Mogok. Wah, cuy. Gue dari inget banget tuh dari Fatmawati ke BSD. Itu gue 4 jam, cuy. Gara-gara? Mogok 18 kali. Aduh. Overheat. Rahayu. Sampai gue taruh di pinggir tol. Gue biarin ngadem. Gue bawa bangku lipat. Gue duduk aja udah. Anjir. Sampai tunggu di derek? Iya. Enggak, sampai adem. Adem dulu. Iya. Jalan lagi. Panas lagi. Baru 18 kali. Anjir. Pernah tuh di pertigaan Lotte Mart. Di base dulu ya. Meledak tuh. Dor. Radiator. Iya. Anjir. Kapan gini, brak. Wah, belakang semua, push. Anjir. Wah, udah deh, itu berjasa banget tuh. Berjasa nyusahinnya ya? Berjasa nyusahin. Dan itu kendaraan waktu gue nggak ada mobil, waktu kecelakaan mobil Ford Focus. Mobil itu yang gue pakai selama 4 bulan. Gue ada job nih ya di Karawaci, cuy. Bayangin. Karawaci sorenya siaran di Hard Rock. Dari Fatmawati, Karawaci, di Hard Rock. Hampir tiap hari. Tapi aman tuh dia tuh pasti situ? Ya, pasti mogok-mogok. Mogok-mogok gitu. Sampai sekarang masih gitu si Rahayu? Sekarang gue akhirnya beli VW Golf tahun 2008. Gue ambil mesinnya doang. Oh, dipindahin ke Rahayu? Iya, gue beli mobil si VW Golf tahun 2008, gue ambil mesinnya, mobilnya gue kampakin. Wah, anjir, jadi kenceng dong Rahayu sekarang. Nah, ini lagi ada masalah lagi nih ternyata. Apa? Kaki-kaki, gardan, segala macam beda semua. Robak bikin lagi. ulang. Anjir. Udah bikin ulang nih. Set. Di starter nggak nyala. 73 gardan belakangnya? Gardan depan. Oh, depan. 78 gardan depan. Oh, depan. Depan. Tapi itu mobil handlingnya enak banget. Yang mana yang 73? Rahayu. Tahun 78 nah, itu. lu pindah ke 2008 mesin berarti semua sama si gearbox-gearboxnya. Iya. Wanjrai. Belum jadi dong sampai sekarang. Belum Rahayu. jadi. Udah nih kan. Dapat emang dasar BMW gue ya. Dapat Golf Matic kan. Pas dipasang kayak kurang seru kalau Matic ya. Ganti manual. Anjir. PR lagi cuy. Akhirnya gue nyari bangkainya Audi. Lu pakai gearbox Audi? Iya. Emang muat? Muat A3. Tuh, buat para pencinta mobil, masuk coy VW Golf 2008 sama gearbox Audi masuk. Soalnya satu pabrik kan, CS, VW sama Audi. A3-nya ya? Iya, VW sama Audi tuh CS lah. Iya. Jadi bisa tuh, bisa dikanibalin. Ya, emang CS mereka Vico, Wise dan juga Audi. Bukan dong, itu penyanyi. Itu penyanyi. Tapi gila lu berarti mobil sekarang ada berapa, Far? Mercy. 7. Semuanya lu modifikasi ya? Modifikasi semuanya. Gak ada yang mau taruh di rumah gue gitu, gue yang lapin dah. Aduh, Lu panasin dah muter-muter. gue lapin. Gue orangnya OCD loh, nggak boleh ada cap jari. Iya, darah. Ban udah gue semir nih, Iya. strip aja kena tanah tuh. Iya. Gue berhenti lap lagi. Iya lagi. Parah. Guys, kali ada gitu satu ditaruh di rumah gue kan. Iya, muter-muter aja buat Lapin. panasinnya muter-muter aja. Musim hujan nih pakai Kimco mulu. Nah, ini kalau ngomong soal punk rock ini, Gofar juga seorang punk rocker sejati boleh dibilangnya. Enggak loh. Dan lu kenal dari si Mantul ya? Enggak, gue tuh kenal punk rock dari abang-abangan Putau gue. Oh, malah siapa dulu? Dia yang mengenalkan gue, dia nggak ngeband. Oh, nggak ngeband. Dia nggak ngeband. Dia mengenalkan gue, ada 2 abang-abangan Putau, satu mengenalkan gue sama punk rock, satu lagi mengenalkan gue sama hardcore. Si punk rock yang di awalnya, yang lu kenal pertama apaan, Bang? Social Distortion. Wanjrit, oke. Iya, yang si hardcore kan. Hardcore. Hardcore kan kantor gua. Hardcore-hardcorean itu adalah pertama kali kasetnya gue inget banget Rikers. Wah, Enough is enough. Yo, sama Dog Eat Dog. Oh, anjing. Who's the king? Who's the king? Who's the Iya. king? Who's the king? Who's the Metalizer. Teo. Anjing, gue bawain dulu tuh. Terus habis itu nyambung ke ini apa namanya hardcore itu kayak hardcore yang sering di poster cafe deh yang You think you want
The better one. Nah, apa ya? Matt Bolan, Earth Crisis gitu. Iya. Terus udah tuh akhirnya ke old school tuh hardcore ke old school. Sampai gue bikin band punk sama band hardcore. Nah, Iya. dan ini nih berdirinya band Social Distrust gara-gara Social Distortion kan? Iya, betul. Social Distrust. Pasti. Ini sih punk rocknya, demokrasi sih hardcore-nya. Hardcore-nya Demokrasi. Demokrasi itu gara-gara Spirit 84. Iya, hardcore ke old school lah. Lalu belajar drama, Mama? Dulu lihat-lihat aja yang latihan di Brengon. Oh, nggak ada yang ngajarin? Enggak, Brengon dulu studio di Setiabudi. Brengon studio. Brengon Studio, bukan Bring On ya, Brengon. Iya, Brengon. Brengon. Yoi. Bring it on. Ngeliat tuh. Nah, terus ini referensi band dulu pas selain Social D kan si Social Distress. Lu sampai kayak boleh dibilang sangat misfit mania ya. Iya, tapi Misfit nggak gue masukin ke band gue karena saat itu tuh dari punk rock ke hardcore punk. Iya, referensinya satu udah pasti, Exploited. Wah, shit deh. Iya, abis itu kayak menuju kalau misalnya yang punk rock kan dulu udah zamannya kenal kayak Casualties, terus Chaos UK gitu-gitu tuh udah mulai. Nah, mulai ke hardcorean tuh udah mulai kenal Exploited yang album Beat the Bastard, double pedal. Yoi. Fuck with you, never been in the itu sama ini apa namanya? Shit, Vicious was innocent. Vicious was innocent. Gaswag. Katam gua kalau mati. GBH juga bawain GBH. City Riot Attack by Red. Yoi, City baby, attack by Red. Oke. Dulu gue bawa di lipstick tuh. Wanjrah. Iya, gue lipstick tuh acara United Smoker. Waduh, United Smoker. Apa kabar semua teman-teman nih? Iya, gue inget banget Mike Marginal itu digebukin di situ. Di situ ya kayak gini. Gara-gara zaman dulu kan, zaman dulu tuh yang lagi seneng-senengnya, tiba-tiba ada isme-isme, yang mau isme-isme nih, termasuk si Mike. Menurut gue tuh hak dia kan. Iya. Pang tuh harus ini, pang harus itu tuh. Nah, timbullah pertentangan di situ, cuy. Nah. Jadi berantem tuh saat itu tuh. Kalau era gue sih dulu zaman Septic kayak gue cerita di Ngobam. Septic itu kan main tidak peduli dengan isme-isme. Kita main pengen mabok, fun, bawain lagu yang kita ini suka. Udah jadi mau difoto wartawan, mau difoto segala macam, gue nggak peduli karena nggak tahu. Nah, ditimbulnya isme-isme itu pada saat itu ketika Gofar lari ke warna-warni, gue jadi clubber. Dosa sih, Mang. Iya, betul. Tapi kan kita ada titik jengah lah dalam hidup lu pasti ada titik jengah tuh. Nah, ini kalau gue pertanyakan nih, kalau misalnya sekarang lu diajak ngeband lagi, lu mau bikin kayak gimana? Niat nggak lu mau ngeband lagi? Gue sih pengen banget, cuy. Cuman gue ngeri waktunya dan kasihan teman-teman band gue. Tapi gitu. Kalau kira-kira si band proyekan lu malah jalan, lu milih mana sebagai? Kalau gue pengennya bikin proyekan tapi nggak mau manggung. Bikin lagu, bikin klip, jangan manggung. Manggung kalau bayaran mahal aja kali ya? Mau ngundang ini 100 juta. Kalau gitu nggak masalah. Gue pengennya ada band namanya Volbeat. Wah, itu nyanyinya kayak Misfit, friend. Iya, betul. Kayak Misfit, itu salah satu referensi itu dia juga. Album lu yang ini kan, apa? Cinta dan Nafsu. Cinta dan Nafsu. Volbeat banget. Banyak distorsi kayak Volbeat tuh. Nah, gue tapi suaranya lebih ke Misfit. Eranya setelah Danzig. Grave. Era Grave. Nah, kayak gitu gue. Melodius tapi gitu. Tapi nggak terlalu ribet kuncinya. Nah, lu mau ngajak drummer siapa kira-kira? Kalau lu bikin sebuah Dream Team Formation. Oke, drummer ya. Drummer siapa ya? Harus yang dongo sih. Harus yang sibuk juga siapa ya? Drummer yang sibuk dan dongo. Desta. Oke. Drummer Desta pas tuh. Desta. Basis Vincent. Basis. Dua-dua sibuk nih. Dulu sibuk, jangan nggak ketemu. Basis Indro. Anjing Arjo Dikoro main panggung. Lu bisa jadi Misfit. I've got something to say. Jeng, I kill your baby today. Indro Arjo Dikoro. Oke. Gitaris. Lu drummer pasti ya? Atau lu vokal? Gue mau vokal. Oke, dia vokal. Oke. Gue vokal. Gitaris. Gue pengennya siapa ya gitaris ya? Gitaris, anjing. Wah, cocok nih. Ed Sheeran nih.
Wah, cara nih. Cara nih gitaris band power nggak boleh ngelit. Iya, cara nih, nggak boleh Cara ngelit. nih nggak boleh ngelit. Ritem aja, ritem. Ritem boleh. Ritem aja. Mas Ed mesti ngeritem Iya, lah. iya. Iya enggak. Dan kuncinya harus biasa ya, nggak boleh miring-miring. Nggak boleh miring-miring. Nggak boleh miring-miring. Nggak boleh miring-miring, Mas Boleh Ed. miring-miring. Ya, Iya. itu kalau bikin lagu keras. Iya, betul. Gua mesti ada keyboard. Oh ya, pakai keyboard. Isyana. Wah, anjir. Pakai gitar, pakai gitar, keyboard gitar. Kayak Paris RM. Yo, Kayak Isyana. Paris RM. Teneneno. Iya. Iya. Isyana keyboard. Isyana. Terus backing vokal. Oh, anjir ada backing. Oke, punk rocknya ada suara dua nih. Ada suara dua. Backing vokal, gue maunya ini. Siapa? Anya Geraldine. Anya Geraldine backing Iya. vokal, my friend. Tapi mic-nya dimatiin aja. Oke. Iya. Jadi dia cuman Nah, ya gitu. Anya Geraldine, gue pengen Anya Geraldine. Anya Backing Geraldine. vokal. DJ? DJ nggak ada DJ gue Nggak ada mau. DJ ya? Manajer boleh ya? Manajer boleh, manajer. Benny Contoh. Benny Contoh. Foto punk rocknya gini. Yoi dong. Sebelahnya Ijong. Jonathan Frizi. Baju deh paku-paku, spike. Iya ya kan? dong, Wah, iya explode. dong. Benny Contoh. Anjing. Penonton boleh nggak milih penonton? Boleh. Milih penonton ya. Sama ini mangap 3 jari. Iya. Main 3 jari mangapnya. Fotonya. Benny Contoh. Penonton. Penonton depan tuh gue pengen siapa ya? Ada pemain film Jepang, Hitomi Tanaka. Wah. Bokep. Iya. Yang blewer. Iya, blewer. Oh, iya gue tahu. Tapi teriaknya nggak enak. Iya, dia doang satu, dia cukup. Iya. Iya, dia doang. Tommy Tanaka di depan. Gue mau gue. Karena biar semangat mainnya. Bener. Iya. Itu gua keren. vokal. Oke tuh. Mas Ed kagak jadi begini Mas Ed. Enggak, jangan, biasa aja. Indro Harjo Dikoro, Desta. Tapi Mas Ed Sarani manggungnya apa? Gitar harus di ini ya, dengkul ya. Oh nggak boleh di atas ya? Nggak boleh. Pangrok. Mesti di bawah. Gocoknya gini. Gue nggak kebayang. Gue ini kebayang gue. Caranya main begini gimana? Mas Indro mesti pakai ini ya. Mesti pakai pick ya. Mesti pakai Nggak pick, boleh nggak boleh pakai gini. Dan Nggak di boleh bawah gini. juga. Di bawah juga. Di bawah juga. Dan harus nyolok ke metal John dulu biar oneng. Senar nggak boleh 6. Nggak boleh. Senar Nggak 4. Nggak boleh. Ayo. Iya, itu Nggak, gitu. ini. Dan Mas Indro sama Mas Ed picknya harus pakai tajos ya. Anjing. Tajos digunting. Sama itu B29 tapi sabun ekonomi dipotong. Ukurannya 008 tuh kalau sabun ekonomi. Iya benar. Sabun ekonomi dipotong tuh B29. Gas. Itu gue, band Dream Team tuh. Itu tuh. The Biar Dream yang Team. memasarkan adalah Benny Contoh. Ini contoh. Wah, Iya, keren Benny tuh. Contoh manajemen. Mantep. Lebih ke situ Nama gue. bandnya Bencoh. Iya. Bentoh. Bento. Benny contoh. Aduh, gue jadi kagak habis pikir gue. Aduh. Jadi ngebayang Mas Ed pakai gitar panjang. Iya. Aduh. Nah ini kalau dulu di Jakarta banyak taman-taman ya para cabul dan cabulis untuk kita nongkrong. Salah satunya Taman Menteng juga jadi tongkrongan, Taman Kodok ya kan, Taman Lawang salah satunya. Nah seperti Aan ini salah satu kameramen kita dan Ejon, mereka adalah tongkrongan di Taman Lawang pada saat itu. Betul, latuh hari ya. Ya. Iya. Di Taman Lawang di bawah jembatan itu ada cewek-cewek cantik-cantik, ada Jovanka, Betul. ada Eva. Betul. Tapi ada satu tongkrongan Gofar dulu ya, cabuler dan cabulis. Cabuler tuh cowok-cowok. Cowoknya, Karena mereka cabulis? berpeler. Cabulis? Mereka gelis-gelis. Oh. Cabuler tuh berpeler, yang cabulis gelis-gelis. Cabuler dan cabulis nih, Iya. Gofar punya tongkrongan dulu Taman Suropati. Hmm. Ini bukan banyak homonya Pak Lord ini. Wah. Jadi zamannya tuh waktu SMA, kalau ke Lembang tuh kayak udah sangat mainstream sekali. Betul. Gitu. Rame bener. Rame banget. Ya. Dan terlalu, wah nggak masuk di kita. Ya. Pada akhirnya kita misah di Taman Suropati awalnya tuh. Ya. Main skateboard pertama kali tuh. Oke, bener. Waktu SMA. Ya. Skateboard di Taman Suropati, pada akhirnya banyak orang main skateboard di situ. Ya. Kita bawa rel sendiri, gitu kan. Nah, keterusan tuh. Nongkrong situ aja udah. Sampai akhirnya rame. Lu di situ katanya ceramah depan pohon. Menurut gosip. Iya. Minum air inian apa namanya? Cucian mobil. Kok bisa? Katanya dulu gue pernah kesurupan. Cuma gue gak nyadar. Gue bangun-bangun intinya gue di Masjid Sunda Kelapa aja. Anjir. Yoi, lu bayangin lu bangun nih. Lu bangun nih. Heeh. Ada orang sekeliling lu yang ngaji di masjid. Kayak mau mati. Nih gue arwah apa gue beneran nih? Nggak, lu ditemuinnya di Taman Suropati.
Enggak, ada di Jeruk Purut lah. Heeh. Iya. Jauh amat dari Jeruk Purut tamat di bawah. Kan nongkrong di Suropati. Oh. Terus udah di Sunda Kelapa. Gue bawa-bawain bisa Sunda Kelapa ya, Lu Mas. keserupannya di Jeruk Purut katanya. Jeruk Purut katanya. Wah, anjrit. Goyang-goyangin nisan katanya. Di Jeruk Purut. Iya, katanya. Kan gue nggak tahu. Wah, di sini pastur buntung dulu di sini kan. Pastur kagak ada kepalanya nih di Jeruk Purut gosipnya begitu. Iya. Buset. Jadi dia tiba-tiba kaku tuh di badan. Badan gue di... Lu nantangin si pastur ini waktu itu katanya gosipnya. Ayo Bapak Pastur. Gue ketemu. nggak inget. Gak inget gue. Gue pokoknya masuk di sebuah bilik gitu di Jeruk Purut. Ya gue ingetnya sampai situ aja udah. Tiba-tiba lu blank. Bangun lagi ada. Di Masjid Sunda Kelapa. Nah, saya gue nggak inget. Wah, anjir. Gak inget sama sekali. Gosip. Kata orang ini, kata orang itu. Jadi tapi ya gitu cuy. Diteror abis itu. Apa? Gue nggak tahu ya apakah ini perasaan gue doang atau gimana. Cuman pas gue tidur tuh kayak, lu berasa sih kalau tidur diliatin orang berasa kan nih? Nanti tidur tapi liatinnya di sini nih. Anjir. Dia pas nengok nggak ada orang. Berapa lama Pak gitu? Seminggu. Hilangnya ada orang pintar yang ngedoain atau gimana? Hilangnya gue akhirnya nginep di rumah temen gue mulu. Oh enggak tidur. Kagak. Dia nempel sampai rumah lu berarti. Iya. Anjir males banget si pastur itu. Orang pas lagi tidur gue dia ngomong gini, dia ngomong tuh. Rumah Buluk di mana? Rumah Buluk. Anjir. Gue mau nyamperin Buluk katanya. Dosa dia lebih banyak daripada gue gitu loh. Anjir. Pantesan waktu itu gue dikejar-kejar pocong dia itu. Kalau pocong ngejar lu, tangkap aja lu, terus bakar. Bob Marley gitu. Ada pocong dibakar. Nah, masalahnya pocongnya busuk. Lu pernah ngumpetin gerobak pikulan tukang tahu gejrot astaga di Taman Suropati zaman lagi nongkrong sampai tukang tahunya dibikin mabok lu. Nakal juga ya? Bukan, dulu kan jadi ketika anak-anak beli, harganya harga normal. Bukan harga yang dimahalin. Karena yang nongkrong-nongkrong semua harga dimahalin. Nah suatu hari, adiknya temen gue, dia udah tahu orangnya siapa. Ya. Dimahalin, adiknya Wanda. Dimahalin sama dia. Wah, namanya kan Cowboy kan. Kita panggil Cowboy. Wah Cowboy kurang ajar ya. Jadi kita ajak minum anggur dulu. Dia minum anggur. Itu gerobaknya gue puterin di Taman Lembang. Dari Taman Suropati. Jauh amat dari Suropati ke Lembang. Lu bawa gimana masukin mobil? Enggak, bawa aja. Kan dia mabuknya lama. Kan pikul. Ya kan dari Suropati lu berarti ke belakang lagi yang mundur ke sini kan? Iya, dipikul. Tapi gue pikir kita kerjanya jauh amat, capek soalnya cuy. Aja. Sini sakit banget. Dia nangis tuh gerobak gue mana. Diam di sini lo, gue panggilin polisi gitu. Lu udah dituduh. Iya, biar lo polisi nangkap lo semua gara-gara mabok-mabok. Ji, lu boy juga mabok sama gue. Ngomong sambil mabok jadi. Tapi akhirnya lu balikin. Balikin. Nah kan bikin capek ya. Udah ngumpetin, yang balikin gua bukan dia. Balikin lagi. Tapi ada nggak sih Par, orang yang pernah lu jahilin dulu kayak situ kan? Ketika sekarang lu akhirnya dalam tanda kutip sudah sukses dan segala macam, lu kasih ke mereka untuk ini, masih ada nggak sih orang-orang itu? Masih Lu sempat ketemu lagi? ketemu nih yang paling terakhir tuh, ya menurut gue parah ya. Sekarang jadi program direkturnya Hard Rock, si Dodi. Dulu waktu masih jadi Aspidi, gue lupa deh Aspidi apa masih megang kreatif gitu. Dia lagi tidur, gue semprot apar cuy di Hard Rock. Sampai gue dipanggil HRD. Cas! Wah kayak mochi itu mukanya. Orang bubuk semua. Pertama gue penasaran, apar tuh gimana sih? Gitu kan. Yang kedua dia lagi tidur. Wah, bisa kali nih ya ke dia gitu kan. Gue kira cuma kayak asap rokok. Pasir ternyata. Bluk. Kayak mochi. Itu kayak mochi, bener kayak mochi. Jadinya gue dipanggil ke HRD, semua santai 8 ngumpul tuh di Hard Rock. Sampai sekarang sih ya gitu dia. Matanya merah banget. Kena air masih merah, diairin masih merah, diairin masih merah gitu kan. Padahal mata udah ketutupan topi tuh lagi tidur. Aduh. Masih ketemu sih, masih nggak apa-apa. Itu terakhir yang paling parah kali ya. Nah kalau kayak si tukang tahu dia nggak pernah ketemu lagi ya? Nggak pernah ketemu lagi. Lu ada langganan makanan, lu nggak sih deket rumah apa dulu yang sering lu makan? Banyak, ada tukang tahu tuh, tukang tahu bener-bener tahu basah. Yang digoreng lagi, yang buat digoreng. Gue nggak pernah tahu nama itu siapa, tapi kalau misalnya dia lewat, misalnya, bang, gopar apa bang, mari dipanjangin. Oh, lagi main, kapar-kapar, belakangnya doang, parnya doang. Bang, temen gue namanya Dwipa apa mah namanya? Dwipa, kata dia, buka baju manjat pohon kelapa, dia apaan? Tapi kita sering kayak gitu tiap sore.
Nah kalau nama yang susah, misalnya Saperius itu. Bang, Saperius, dia gini, yang mana orangnya, yang mana dia cabut. Iya, ada lagi cuy, tukang cakwe enak banget. Di Setiabudi dulu? Di Setiabudi, tapi yang jual umurnya 200 tahun kali ya. Anjir. Soalnya kalau ngomong ini nih, cakwe. Jadi kalau misalnya kita mau nunggu, mesti nunggu manteng yang gini cuy. Di depan rumah, orang di jalannya gini, cakwe. Siapa yang mau denger kalau dalam rumah? Parasan gue pas pertama kali datang, ini cakwe enak, tapi kok jarang laku nih. Ngomong lu begitu, cakwe. Jadi gue jam 3 gue mantengin depan rumah tuh, cakwe. Anjir. Ada lagi bakso namanya bakso Kirno. Iya, sekarang masih jualan depan SMA 3 kalau nggak salah. Dulu kalau tidur tuh kita sering ngambilin baksonya buat digadoin waktu kecil tuh, Mas Kirno tuh. Mantep Mas Kirno. Masih pada jualan tuh ya? Masih. Nah ini Cabulor dan Cabulis, kalau mau ingin bikin jasa dreadlock, Gofar menerima jasa pembuatan dreadlock. Jadi silakan menghubungi Gofar aja langsung. Biayanya berapa? Tanya Gofar langsung. Berapa Pak biaya ke dreadlock biasanya? Anjing, dulu tuh gue tahun 2001 habis lulus SMA, gue jadi pengrajin dreadlock tuh cuy. Siapa aja yang lu dreadlock dulu? Waduh banyak cuy, gue sampai lupa. Ada yang sekarang gede nggak namanya? Atau yang udah jadi public figure sekarang? Lupa gue Fahri Albar kali ya. Oh, pernah lu dreadlock? Iya, gue ke rumah si Ahmad Albar dulu. Dia atau adeknya gitu, atau abangnya, kan punya band namanya Jibril tuh kan? Jibril. Iya, gue lupa tuh dia apa abang. Dreadlock tuh. Lu kena tarif berapa lu ngedreadlock ini? Aduh lupa gue. 400.000 sepala be. Anjing lumayan juga ya? Iya lumayan tuh, karena kan beli rambut asli. Oh, jadi di extensionnya sama rambut asli sama ya? rambut asli gitu, 2001 tuh. Tapi kalau yang udah gondrong lu dreadlockin? Kalau gondrong segini jadi cuma segini cuy. Oh, jadi nyambung ya? Iya, tapi gue saat itu tuh dreadlocknya udah kelar di dreadlock nih. Gue lapisin pakai wax buat surfing. Wah anjir, keras banget dong. Abis itu kasih aluminium foil bakar. Jadi mengkilap dan padat banget. Bagus berarti ya? Iya, jadi mengkilap banget dan padat. Lu nggak niat untuk bikin dreadlock Gofar laku dah. Capek tuh cuy berhari-hari cuy. Oh iya, iya. Kerjainnya cuy, wah capek banget, tangan gue sakit banget. Anjir. Berapa lama lu bikin bisnis dreadlock lu? 3 tahun lah ya. 3 tahun ya? 3 tahun. Anjir coy. Ya betul banget. Jadi sekarang Sembari jualan gesper kan saat itu. berapaan? Gesper, bikin gesper spike. Oh, setut yang apa ya, gesper pangrok? Iya, pangrok. Anjray. Iya. Nyetrit, emang nyetritnya dia. Iya, bikin gesper pangrok. Banyak yang beli. Wati Bucana di dreadlock mah Gofar. Udah nggak mau hal lagi di dreadlock mah Gofar. Exploited jadi dreadlock. Jadi selain bikin gimbal-gimbal, ternyata ada distro di rumah. Yoi. Itu jualan spike. Atau Spike. ada produk lain, Bang? Kaset band-band lokal. Oh, jadi lebih ke ini ya, Baju-baju band lokal. second-hand atau ada yang Enggak, baru juga? Baru. Eh, Band lokal. Banyak kan band lokal sih. namanya apaan dulu? New Heaven. Woi. Di mana lu jual? Di rumah gua. Di Setiabudi. Oh, Setiabudi. Cuma ngelapak-ngelapak juga. New Heaven. Yoi. Terus gua bikin record label tuh. New Heaven Record. Yoi. Siapa aja artisnya? Yang pertama band Malaysia, Jaya Alay. Anjir. Dulu bilangnya post hardcore, sekarang bilangnya screamo. Terus ada band-band hardcore teman-teman lokal. Lu waktu itu berarti boleh dibilang punya niat kayak bikin record label sebenarnya. Iya. Nggak lu terusin tapi Pak sekarang? Karena dulu kan gue ngelapak-ngelapak, berhubungannya juga sama lapak-lapak juga. Ya gue pikir gue bikin sendiri aja kali ya, biar distribusinya enak. Karena gue tahu lubang-lubangnya nih. Gue juga udah tahu bikin perbanyak kaset kan di Tropic Record. Sama Kota di almarhum ya. Iya benar. Kalau yang di kota kan cuma mobil box doang tuh, cuma perbanyak doang. Udah nyablon kaset juga bisa dia gitu. Terus udah bikin aja dah. Bertahan berapa lama Pak? Pokoknya gue kerja kantoran tuh 2003 udah mulai berhenti tuh. Sebenarnya nih kalau diterusin sampai sekarang ya cabul semua. Lu cari selera musik yang lu suka, bikin lagi si New Heaven Record, rilis lagi. Lu tinggal dalam tanda kutip investor, cari orang-orang yang ini banyak band-band bagus ini sekarang. Makanya didukung oleh Benny Contoh kan? Nah, juga Indro Harjodikoro. Betul, Nah, betul. Oke, kita akan lihat para cabulor dan cabulis saat ini di layar handphone Cina lo atau handphone Apple Growak lo atau apapun itu saat ini yang lagi lo tonton di catatan si Buluk bareng sama Gofar edisi Ramadan. Ini ada foto-foto Gofar di saat
masih muda belia. Anjing. Ini yang kiri lu yang mana Pan? Yang kiri Pan? Yang paling pakai baju Venom. Anjra, ini yang berat 45 nih kayak ini. Ini abis mohak tuh, terus gue potong rambutnya jadi gitu dah. Goblik. Ini panggung di Sumedang nih. Ini dengan social Sosialisasi ya? Iya. Guys, wah. Yang sebelah zaman-zamannya suka ini mainin Rancid. Ya, di antara musik-musik itu kan Rancid pasti dibawain tuh kalau lagi latihan doang tapi. Latihan doang. Iya. Nah ini dandanannya pun udah mulai era Frederickson nih. Iya. Berwarna-warni. Iya. Frederickson. Warna merah. Dan udah mulai Kotak-kotak merah kalau nggak. udah mulai tambun nih. Mulai tambun. Mulai tambun. Oke, next foto berikut. Kita lihat. Set, wanjik. Oh ini nih. Tahun 2010 hingga 2012 lo bikin khotbah timeline. Iya. Cara memakai sarung lo lakuin tiap Jumat tanpa absen selama 2 tahun, Bren. Anjing mana ada Mario Bros itu banget ini. Ini awal idenya gimana lo punya ide ini, Pan? Awalnya bikin khotbah-khotbah parodi tiap hari Jumat. Terus endingnya tuh memakai sarung benar dan salah. Ya. Awalnya senang cuy. Oke. Lama-lama kok gue ada kecenderungan untuk memberikan ruang tawa bagi orang lain. Oke. Yang pada akhirnya gue menjadikan itu beban. Kenapa emang? Kok gue harus nyenengin orang ya? Awalnya gue nyenengin diri gue sendiri. Nah ternyata menurut gue itu toksik. Oke. Iya, akhirnya gue berhentiin. Ya. Selama 2 tahun, tiap minggu cuy. Selama 2 tahun, fotonya beda-beda. Lama-lama dari yang gue peralatan yang ada di rumah, gue yang kedua bikin, sampai ketiga beli. Anjing. Sama nyewa. Gue bilang, ini nggak bener nih. Dia dapat duit nggak dari sini ya? Nggak dapet. Aduh. Nggak dapet. Bahkan buang duit boleh dibilang. Iya. Nah, inilah canggih banget ini my friend. Lo masuk ke Aries nggak sih? Taurus. Oh, Taurus masuknya. Gue masuk ke Aries. Sekarang kita sama-sama April. Lu tahun berapa? 7 April pas interview di lu. bener. 7 April gue interview di Ngobam dan Gofar adalah 26 April baru saja melangsungkan ulang tahun yang ke 38. Yoi. 38. Jadi ini gue akan kasih kado khusus nih buat Wih. kado dari catatan Sibuluk tuh. Wih. Mat ultah sekut tambah sekut cuy. Wih. THR jangan lupa mobil yang nggak kepake bisa ditaruh di rumah gua. Garasi Dilapin gede ya? dilapin lah. Dilapin ya? Gua jamin nggak ada cap jari. Ini ada Coba kita hadiah. buka dulu. Kita buka. Ini campurannya hadiah tuh. Wih. Itu ada tulisan Never mind the bullocks. Wih. Nah, ini spesial nih. Sarung. Oh, pas kita kasih kado sarung tuh dari Wadimor. Wadimor. Tolong sponsor ya Wadimor ya. Ini kita beli loh di Tokopedia. Wadimor tolong sponsori kita beli di Tokopedia. Tapi gue pengen nih untuk setelah di stop 1 kali aja terakhir di sini di catatan Sibuluk, Gopar mempraktekkan cara memakai sarung yang salah. Yang salah. Yang salah. Yang benar kan udah pasti begitu. Iya. Terakhir nih. Setelah Standar lah ya kalau anak taraweh pasti gini nih. pakai sarung yang salah. Anak taraweh kan dibikinin jadi-jadian. Oke. Nih. Gue juga masih ingat tuh begini. Iya kan pasti lo ikut kan? Ini anak taraweh gini nih, anak taraweh nih. Terus diginiin. Ini. Mana sih lagi? Mana sih lagi ini? Nah, anjir. Yoi. Ini terawih memang maling nih. Yoi. Maling juga begini dulu. Yoi. Inilah pemakaian sarung yang salah ya. Jangan dipakai sarung seperti ini. Betul. Ini salah nih. Salah. Jadi Soalnya kalau lu cewek mau gini terserah lu. ya, Iya. jadi buat sekali lagi sarung Wadimor, tolong sponsorin gua sarung Wadimor, gua beli ini. Oke. Nah, ini keren kemarin gue lihat di postingan, ini keren banget kado yang dikasih sama siapa ini, Pak? Sama ini tim gua, si Gea. Oh, Gia yang ngasih. Iya. Lu mesen di mana Gia nih Astreanya? Miniatur. Oh, ada ya, anjir keren banget ini. Dan juga Lego. Iya. Legonya si Delika. Delika. Edan. Ini gue ulang tahun kakak yang ngasih kado tim cabul. Bangke kucing pada 7 April kakak yang ngasih kado nyelamatin doang. Selamat nggak butuh. Kado Kadonya. butuh. Iya. Kamu mentanya aja. Mentanya aja dah. Doa nggak apa-apa, dikit aja. Mentanya Bisa aja banyakin. mentanya. Oke. Nah, zodiak Taurus berarti ya. Ini gue ngebuka ramalan zodiak Taurus di tahun 2021. Keuangan sangat hoki,
kesehatan, tetap energik dan bugar. Dan menurut info Zodiak Taurus 2021 akan banyak peluang bisnis bagus di tahun 2021. Mendapatkan kekayaan, kesuksesan lebih lagi. Mantap nih. Wah, berarti bisa mobil atuh di gue. Motor juga nggak apa-apa. Sangat berhati. Daripada Kimco mulu ya? Daripada Kimco mulu. Sangat berhati-hati dalam urusan hati dan perasaan. Nah, lumayan picky nih. Tahun penentuan kehidupan cinta ke tahap yang baru. Wah, tahun ini berarti kira-kira nih lo harus mudah-mudahan dapat jodoh. Lu kategori kayak gimana sih, Par? Kalau kategori enggak ada apa ya? Bebas aja. Yang penting ya. Sa-Aureli. Ya nggak apa-apa. Oke. Sophia Lajuba? Ya nggak apa-apa. Luna Maya lah. Luna Maya. Oke. Wah, satu tes dia. Selera dandanin mobil satu tes. Begitu pun cewek. Nggak perlu stang Harley gitu-gitu ya. Nggak Aman perlu. ya, pokoknya kayak Iya, gimana aman. tuh. Iya. Nah, jadi saat ini kita lihat apakah di tahun 2021 nanti Gofar tiba-tiba sudah ada gosip di Check and Recheck dengan menggandeng seseorang bintang. Kita lihat aja nanti. Oke, ataukah di tahun 2022 tiba-tiba jebret sudah ada undangan dari Gofar, kita lihat aja nanti. Apakah benar ramalan zodiak tadi? Tunggu. Kita Hujan. lokit. Kita lokit. Hujan Iya. gede, coy. Iya benar. Hujan gede saat ini di hari Lebaran. Yoi. Hujan gede. Kalau Lebarannya kagak hujan gimana? Oke. Boleh dibilang lu adalah salah satu orang yang berjasa dalam hidup almarhum Didi Kempot. Gimana ceritanya lu bisa ngerasain akan ada suatu fenomena yang besar dari seorang Didi Kempot dan akhirnya lu ajak ngobam off air. Gara-gara di ngobam off air, ya boleh dibilang mau tidak mau semua orang akhirnya mengenal Didi Kempot, terutama generasi milenial dan sekitarnya. Awalnya ya gue sih jujur aja tuh gue cuma tahu album lagunya Pade, almarhum Pade tuh cuma 3 lagu doang. Carowo. Cicarowo, Stasiun Balapan, standar lah. Oke, Iya, terus ya gue melihat ada fenomena di Twitter tuh anak muda menyukai Didi Kempot dengan dandan yang anak muda sekali. Gitu kan. Ini sebenarnya ajang yang tepat, tahun yang tepat untuk almarhum untuk revival. Ya. Gitu. Wah, seru ya. Dan sebatas gue pengen ngobrol sama dia aja. Udah. Tapi gue pengen tuh karena emang ini ngobam off-air pertama kali gue lakuin. Ya. Gue lakuin tuh yang spesial di Oh, luar ini kota. pertama banget ya? Iya, off-air pertama kali. Di luar kota. Ya. Dan gue bekerja sama dengan restoran setempat, angkringan setempat. Ya. Yang tempatnya juga lumayan proper Ya. untuk bikin. Kita bikin di situ. Awalnya sih yang datang paling 100 orang lah ya. Ya. Hari H 1.500. Wajri. Muat tempatnya? Muat tempat tapi jalan-jalan tapi. Wajri ngedan. Dan itu gue gak ada persiapan. Kalau rame gitu kan gue kasih layar, gue pada nonton. Ini enggak. Dan tapi langsung di episode 1 ngobam off air 1.500 orang yang nonton dan dari situ juga mau tidak mau boleh dibilang Didi Kempot almarhum Pak D dikenal lebih banyak lagi oleh generasi sekarang. Mungkin lebih tepatnya dikenal di kalangan anak-anak Jakarta kali ya. Betul, dikenal di kalangan anak Jakarta. Itu dia. Mantap. Dan sekarang makin banyak orang bikin channel YouTube, vlog, talk show dan menjadikan sebuah karir utama sebagai YouTuber. Gua salah satunya orang waktu kita ngobrol di sini hujan-hujan di bulan Juli lalu sama anak-anak Juni. Di bulan Juni bareng teman-teman tim Cabul bahwa bikin apaan, bikin talk show, ya kayak Gofar aja ngobrol-ngobrol gitu. Kata kayak Gofar aja itu keluar dari mulut tim catatan Sibul. Ya kan? Jadi kita membuat judul catatan Sibul pun terinspirasi dari sebuah YouTube channelnya Gofar, ngobam waktu itu. Nah, lu menyikapi hal ini gimana, Far? Gue sekarang sih lebih seru ya. Karena saat itu tuh gue bikin tuh dicerca sama orang-orang. Yang pertama ngerokok, minum gitu kan. Padahal kan ya layaknya nongkrong. Betul. Terus waktunya lama gitu kan. Ya pada akhirnya gue seneng sih sekarang karena sekarang ini udah lumrah ya. Betul. Waktu lama ngobrol, sepuasnya segala macam. Gue sih apa namanya melihat itu sebagai sebuah kayak standar lah, kayak toko handphone. Kalau handphone masih makin ramai yang dagang ya pembelinya yang masuk makin ramai gitu kan. Tapi kalau gue melihat mungkin karena lu orang radio, lu bisa membuat sebuah obrolan yang menarik. Dari satu cerita ke cerita lain tuh nyambungnya nggak berasa, gitu kan? Karena lu udah terbiasa akan hal itu, gitu. Nah orang-orang sekarang tuh banyak yang bikin lebih fokus apa ya? Ke pointer. Ke gimikan aja, ke gimikan si tamunya gitu kan. Padahal banyak yang bisa digali dari tamu itu. Kalau menurut gue sih banyak tamu yang datang diundang tuh
coba ya cerita ini gitu. Atau bisa diakalin juga, tamunya bilang, boleh nggak sih kalau gue cerita ini gitu kan. Harus komunikasi dulu aja gitu kan, biar maksud gue tamu yang datang tuh kita bisa melihat sisi yang menarik dari orang itu. Masalahnya gue di interview dia sampai gue cerita ngewe sama Doraemon gara-gara dia ini. Jadi kebuka tuh boneka Doraemon. Belum pernah ngomongin? Belum pernah ngomongin dimanapun. Ponakan gue tadi tuh, boneka Doraemon gue yang dulu. Iya. Ponakan gue nelpon dari Abu Dhabi cuy. Dia kan di Abu Dhabi. Gue nonton sama Gofar, lu boneka Doraemon gue yang dulu. Iya. Buset deh lu. Asli. Makanya. Tapi intinya adalah gue makin seru. Ya. Balik lagi, semua orang pasti punya pasarnya loh. Ya. Orang yang mungkin nggak punya kemampuan public speaking yang bagus, ya nggak masalah. Dia punya pasarnya sendiri. Ya. Jadi nggak ada yang salahkan hal itu. Tinggal lu aja bagaimana mau bikin apanya terserah lu, Iya, karakter lu lah. iya, macam. iya. Kayak gua tidak sengaja gua selalu megang gitar, nyanyi-nyanyi dulu karena emang ya udahlah dari awal sengaja dari awal kita bikin nggak sengaja ini. Iya. Tidak gua konsepin ya udah ngalir gitu aja akhirnya jadi konsep. Iya. Ya kan? Karena kalau orang kayak Buluk ini kan temannya banyak banget dan di mana-mana. Bikin konten kayak gitu tuh gampang banget bagi lu, gue yakin. Iya, tinggal sponsornya aja nih pada kagak ada ini. Gembel amat pada lo. Lah elah. Oke. Ini kalau gue lihat nih, pengamatan gue sebagai Ki Joko Buluk ya, tadi setelah melihat zodiak dan segala macam, gue yakin tahun 2001 Gofar akan lebih dewasa dan matang. Lihat obrolan, pegang omongan gue. Iya, enggak. Seperti gue bilang, kalau Ki Joko Buluk sudah menerawang, itu bahaya, my friend. Itu kemungkinan besar terjadi itu ya? Ya, kemungkinan terjadi. Nah, terakhir nih, kira-kira di tahun yang belum lu raih apa sih, Par? Yang pengen banget, gue pengen. Banyak cuy, banyak banget. Salah satu aja. Gue pengen gini nih ke depan. Gue pengen bikin PH yang proper, studio yang proper. Sekarang ada studio tapi ya bisa dibilang proper tapi gue pengen yang lebih proper lagi gitu kan. Gue pengen punya tim yang lebih solid lagi. Pengen bikin karya-karya yang banyak banget gitu kan. Yang intinya adalah dari semua itu gue pengen nyenengin diri gue sendiri. Gitu. Wah banyak cuy, gue pengen apa ya? Buka-buka cabang baru Lawless. Iya. Bahkan Lawless udah, Bogor baru buka yang sistem ini ya. Pre-order. Yeah. Sekarang Lawless ada cabangnya di Menteng, Kemang, Depok, SCBD. SCBD, Terus Depok nggak? Depok tuh Central Kitchen. Central Kitchen, oke. Yeah. SCBD di Lawless Dokbar di Blok M. Oke. Sama di Sektor 9 dan Cibubur. Wah, anjir. Luar Pulau Jawa belum try Nanti. Itu my friend. Yeah. My best itu adalah Motley Crue, friend. Yoi. 3 gigitan begah gue. Yeah. Baru 3 suap, anjing nih. Sampai yang ngabisin ya gini. Lidah lontong sayur, friend. Jadi kena burger kayak kenyang banget tuh 3 gigitan doang. Tapi banyak lu yang gue bikin banyak banget. Mudah-mudahan atu-atu lah. Pokoknya gue lihat sih itu akan berhasil semua. Ya. Terawangan dari Ki Joko Buluk berhasil. Wish, luar biasa. Gue sampai kalau gue mah cuma atu, friend, ke depannya. Bikin mau nyewa tempat ini di sini di 11 Trees buat showroom cupang gua. Doain ya. Iya, amin. Last question. Wah. Ada pesan orang tua yang lo pegang teguh, Far, sampai sekarang. Nyokap. Apa itu pesannya? Lo boleh bergaul sama siapa aja, asal satu lo harus punya prinsip yang kuat. Karena prinsip itu yang akan menjadikan lo tuh orang yang tidak gampang terbawa arus. Prinsip apa yang lo pegang, Far, biasanya? Apa aja. Misalnya, contohnya kayak gue tidak mau segampang itu untuk ikut-ikutan pergaulan yang ada. Oke. Nah, itu penting tuh. Ya. Yang kedua, tahu kapasitas diri. Kalau kita nggak berada di kapasitas itu, jangan memaksakan. Itu yang gue lakukan akhirnya salah itu akhirnya. Apa? Antimo main 16 itu gara-gara gue memaksakan kehendak. Iya. Di luar kapasitas, gua itu. Lu kan nggak bisa mendikte kapan lu ini, kapan lu itu kan. Terlalu serakah, ya makanya jangan serakah, friend. Iya. Itu boleh patut dipegang itu juga. Nasihat dari nyokapnya Gofar bisa jadi nasihat buat lu juga para cabul dan cabulis ya. Yang penting lu punya prinsip. Dan sampai umur berapapun, zaman kapanpun tuh, hal itu tuh kepake banget. Nah, Iya. betul banget. Oke, Far, thank you banget ya. Thank you banget. Udah hadir, terima kasih. Gofar sudah hadir di sini. Terima kasih juga untuk para cabul dan cabulis yang sudah hadir. Betul. Saya ini mewakili teman-teman tim Catatan Si Buluk dan juga teman-teman tim dari Ngobams dan juga Sekut. Ya kan, ingin mengucapkan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin, 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Maafin pen kalau gue salah kata ya. I love you all. Nah, oke. Ini kita nyanyi.
saatnya sebuah tembang. Lo yang main gitar. Gue gitar. Lirik, pick. Gua sambil nyanyi. Lirik. Gua kagak hafal-hafal banget. Soalnya ini versinya Grave nih. Saturday Night. Gua nggak terlalu. Oke, para cabuler dan cabulis yang terhormat, saya sebelumnya mohon maaf kepada Om Glenn Danzig karena harus menyanyikan lagu ini. Karena gua adalah misfit era Danzig yang sedikit protes ketika Grave masuk, tapi ternyata gue suka juga. Gue protes anjing kenapa Danzig ditukar gitu. Karena mirip lagu ini ya. Tapi ternyata lagunya enak, friend. Ini dia Saturday Night. 52 ways to murder anyone. 1 and 2 are the same, and they will work as well. I come in clean for Abby. Lead us and scream as well, and the cops won't listen all night. And so maybe I'll be over as soon as I feel them molling. Gue ikut refnya. I can remember when I saw her last. We were running around and having a blast, But the backseat of the driver, so lonely without you. I know when you're home, I was thinking about you. There was something I forgot to say. I was crying on a Saturday night. One more time. I was cruising without you. They were playing our song. I was crying on a Saturday night. Whoa, crying Gua suara dua. Saturday night. Thank you. Thank you banget. Lagi